Kanda Dindaku, apa kabarnya? Semoga baik-baik semua Jikidi. Di tengah kemalasan dan kecapean di dunia ini, mungkin kita semua bisa merelaksasinya dengan meluangkan waktu dengan menonton video yang kali ini saya bawakan. Sebuah film yang seru. Film ini berjudul Samuel Travels. Film ini mengisahkan tentang seorang pria bernama Samuel, kita panggil saja Sam, pergi ke sebuah daerah terpencil untuk mencari ayahnya yang tidak pernah ia lihat sewaktu kecil. Alih-alih Samuel menemukan ayahnya, ia malah mendapatkan masalah yang sangat ia sesali di dalam hidupnya. Sebelum lanjut, bisa tuh kandaku dan dindaku untuk subscribe, like, dan komen, oke? Daripada berlama-lama, langsung saja kita ke inti cerita dari film Samuel Travels. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang tampak primitif. Kita panggil saja dia Kirke. Kirke ini adalah seorang anak dari pemilik peternakan babi. Dan Kirke ini memiliki hidup yang sangat-sangat membosankan. Tidak ada cowoknya, tidak ada paket internet, dan tidak ada kehidupan lah. Pokoknya sangat-sangat boring lah. Hidupnya cuma mengurus peternakan babi dan mengurus babi-babinya lah. Pada suatu hari, Kirke masuk ke hutan karena babinya kabur meninggalkan dia. Kita pindah ke pemeran utama, yaitu Samuel. Kita panggil saja Sam. Sam pergi ke suatu daerah terpencil menggunakan mobil kesayangannya. Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria asli penduduk setempat. Sam kemudian bertanya ke orang tersebut tentang ayahnya. Dia kemudian bertanya, apakah dia mengenal ayahnya, Lazin? Karena orang tersebut tidak tahu bahasa Inggris, jadi orang itu pergi begitu saja. Mungkin karena ayah Sam itu orang ditakuti atau apa? Ya, hanya sutradara yang tahu. Sam yang agak bingung kembali melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba, dia menabrak seekor babi. Babi itu tampak sekarat. Tanpa pikir panjang, saya mengangkatnya naik ke mobil. Setelah sampai ke tempat yang lumayan sepi, saya mengubur babi itu. Tanpa sekopang dan alat bantu lainnya, dia hanya menggunakan tangannya saja. Di sini saya merasa aneh, karena ia merasa sedang diintai oleh sesuatu. Dan benar, ternyata itu Kirke yang sedang mengawasi Sam. Sam yang panik tiba-tiba lari ke mobil untuk pergi dari tempat itu. Di sini Kirke mengacau menggunakan bahasa asing, tapi Sam sama sekali tidak mengerti. Dan untungnya Kirke di sini bisa berbahasa Inggris. Dan yang seperti kita ketahui bahwa babi itu milik Kirke. Sam kemudian mengantar pulang Kirke ke rumahnya. Setelah sampai ke rumah Kirke, Sam dijamu dengan sebuah roti dan segelas ballo. Ya, ballo itu bahasa kerennya wine lah. Di sini saya merasa bahwa Kirke ini adalah orang yang baiklah, karena dia dijamu dengan sangat-sangat baik. Bahkan ia dibiarkan menginap di tempat itu. Namun Sam akan tetap pulang besok paginya, karena harus mencari keberadaan ayahnya. Sam pun tertidur dengan keadaan telanjang. Di hari keesokannya, tiba-tiba ada dua orang lelaki yang sedang berdiri menatap Sam yang sedang tertidur. Yang tua ini adalah ayah Kirke, dan yang satu ini lagi adalah Jancuks. Iya, memang namanya Jancuks. Saya saja tuh heran kak guys. Jancuks ini adalah anak dari rekan kerja ayahnya Kirke. Seperti yang kita kira semua, bahwa Kirke itu baik. Ternyata Sam dijebak dan dijadikan pembantu atau budak. Di sini ayah Kirke menyuruh Jancuks untuk memukul Sam, dan Sam langsung pingsan.
Demi kebahagiaan bersama, nama Jancuks kita ganti menjadi Jaka. Sam dikurung di kandang babi seperti babi yang ada di sana, diikat lehernya dan juga disiksa. Tapi di sini Kirke melarang Jaka untuk mengajar Sam. Di sini Jaka punya maksud terselubung karena ia menyukai Kirke dan ingin menjadikannya istri. Disinilah kisah pahit Sam dimulai. Sam dibiarkan telanjang tanpa sehelai kain. Esokannya, Sam disuruh untuk melakukan pekerjaan, memberi makan babi. Namun di sini, Sam merasa bahwa dirinya bukanlah babi dan juga bukan budaknya. Sam tetap menolak hal itu. Kirke memberitahu Sam jika Sam mau bekerja, ia akan mendapatkan makanan yang layak untuk dimakan. Tapi jika tidak, ia akan makan makanan yang sama seperti porsi babi. Namun, Sam tetaplah Sam. Sam masih menolak dan menendang makanan babi itu. Kirke mengatakan kalau besok ia masih seperti ini, ia akan disiksa lagi oleh ayahnya. Pada malam harinya, ia mendapatkan jatah makan, tapi jauh dari jangkauannya. Sam mencoba menggapai makanan itu, namun tidak kesampaian. Dan si babi memang benar babi memakan makanan Sam. Pada keesokannya datang dua orang pria. Orang tua itu adalah orang tua dari Jaka. Maksud dari kedatangan mereka untuk membeli beberapa babi ke ayah Kirke dan juga mempunyai maksud ingin membeli Sam agar dijadikan pembantu. Namun ayah Kirke tidak mau menjual Sam. Sam ingin dipekerjakan di sana karena ayah Kirke juga sudah tua. Apalagi Kirke tidak bisa terlalu diharap. Kirke perempuan dan ayah Kirke harus mencari seseorang yang kuat untuk merawat babi-babinya. Dan Sam adalah orang yang sangat tepat untuk hal ini. Ayah Jaka juga membanding-bandingkan Jaka dengan Sam. Karena merasa Sam lebih kuat dari Jaka, di sini Jaka merasa bahwa dirinya terancam dan menghasut ayahnya agar tidak membeli Sam. Dan hasil Sam tidak jadi dijual kepada ayah Jaka. Pada malam harinya kita bisa melihat Sam yang kedinginan. Dan pada saat bersamaan Jaka masuk untuk melepaskan Sam agar Sam bisa bebas dan tidak menjadi ancaman bagi dia. Jaka membawa kunci tang untuk memotong rantai itu. Setelah berhasil, Sam berlari, namun dia dipergoki oleh Kirke. Kirke mengejar mereka berdua. Jaka menghalangi Kirke dan memberitahu bahwa Sam adalah perusak. Ia bisa menghancurkan peternakan dan juga dirinya. Di sini Jaka ingin mencelakai Kirke dan Sam yang peduli dengan Kirke datang dan menolong Kirke dan mencekik Jaka. Tiba-tiba ayah Kirke datang dan melerai mereka. Dan seperti biasa, Sam kembali dimasukkan ke kandang. Keesokannya, keadaan mulai membaik. Kirke merasa berhutang budi ke Sam dan mulai memberikannya makanan yang layak. Dan Sam mulai mengerjakan pekerjaan itu, mulai dari memberi makan babi dan juga memandikan babi tersebut. Dan juga ayah Kirke mengganti rantai di leher Sam dengan rantai yang lebih panjang, dengan maksud bisa mengerjakan lebih banyak pekerjaan. Ditambah ayah Kirke yang juga sudah tua, jadi dia membutuhkan tenaga ekstra. Di sini Sam melihat matahari lagi setelah beberapa hari dikurung. Tiba-tiba ayah Kirke memanggil Sam untuk membunuh babi tersebut karena akan diadakan acara keluarga. Namun di sini Sam takut dan ayah Kirke langsung memukul itu dengan balok-balok besar. Sam kemudian membersihkan sisa-sisa daging babi. Tiba-tiba muncul seekor babi yang berbicara dan menyebut kata ibu. Sam yang terkejut langsung berlari. Di dalam kandang, Kirke memandikan Sam karena ia akan diajak bergabung untuk makan dan diperkenalkan oleh para keluarga. Di sini kita bisa melihat hubungan mereka agak sedikit baik. Tak lama kemudian pesta pun dimulai. Para anggota keluarga berkumpul, berpesta, makan, bersenang-senang, dan pada malam harinya mereka berdansa riang. Ayah Jaka mendatangi Jaka yang dikucilkan karena Sam lebih kuat dari dirinya.
Dan ayah Jaka tidak mempunyai hati dan menyuruh anaknya sendiri berperilaku seperti anjing. Kita kembali ke Sam dan Kirke. Mereka berdansa seperti yang lain. Namun di sini ayah Kirke melihat dan memisahkan mereka berdua. Sam kemudian pergi dan melihat Jaka yang menyuruhnya untuk kabur dan memberitahu keberadaan mobilnya. Alhasil Sam kembali ke mobilnya. Ia kembali merasa tenang. Tapi itu cuma sementara. Kirke berteriak kalau Sam ingin mencoba kabur dan ia kembali disiksa dan dihantam bagaikan hewan. Keesokannya rantai yang ada di lehernya diperpendek seperti semula. Itu merupakan hukuman bagi Sam yang mencoba kabur. Pada keesokan paginya, ayah Kirke menjual babinya lagi dan Jaka yang akan mengantar babi itu. Di sini ada babi yang membawa kunci tang dan Sam memotong rantainya. Sam kemudian naik ke mobil secara diam-diam dan kabur dari neraka to heaven. Iya, bukan main. Di sini Sam tampak tenang dan lega. Mobil itu sudah nampak menjauh dari neraka. Sam kemudian menggoyang mobil itu dan hasil mobilnya terbalik. Sam dan babi keluar dari mobil. Sam menuju ke hutan bersama para babi-babi itu. Dan di peternakan, Kirke kembali bersedih karena mendapati bahwa Sam sudah kabur dari sana. Dan ternyata Kirke sudah jatuh hati dengan Sam. Apalagi hidup Kirke sangat membosankan. Dengan kehadiran Sam, Kirke merasa lebih hidup. Ayah Kirke mencari Sam kemana-mana. Kita kembali ke Sam yang berlari dan masuk ke jurang. Sam mencoba memanjat, mencoba sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Namun tidak berhasil. Keesokannya babi itu mengikat tali di pohon. Saya di sini masih tidak tahu kenapa babi itu bersikap seperti manusia. Sam naik kembali ke atas dan merasa senang. Si babi juga membantu membuka ikatan yang ada di leher Sam. Gilanya ini babi. Good game bro. Sam merasa bahwa ia merasa tenang berada di dekat para kawanan babi tersebut. Sam kemudian menjelajah mencari arah jalan untuk pulang. Pada malam harinya, Sam merasa kesepian dan merasa telah jatuh hati juga dengan Kirke dan memutuskan untuk kembali pulang. Dalam perjalanan pulang, ia mendengar suara tembakan dan mencari asal suara tersebut. Kita kembali ke ayah Kirke dan ayah Jaka yang sedang mencari Sam di ladang jagung. Di sini Jaka bersikap seperti anjing dan juga Sam ada di sana karena mendengar suara tembakan. Ia ketahuan oleh ayah Kirke dan menodong Sam. Di sini ayah Jaka menyuruh ayah Kirke menembak Sam. Jaka merebut senapan yang ada di tangan ayah Kirke. Dan oleh sebab itu kaki ayah Kirke tertembak. Sam kembali menolong ayah Kirke dan menggotong ayah Kirke kembali ke peternakan. Di sini ayah Kirke terlihat senang dengan keberadaan Sam. Mereka kembali membawa Sam ke rumah, tapi bukan sebagai budak. Setelah sampai di rumah, ayah Kirke dirawat. Di sini ayah Kirke memberitahu Kirke kalau dia harus menikah dengan Sam. Dan Kirke menyetujuinya. Keesokannya mereka berduaan berjalan ke ladang dan Kirke mengatakan kalau ayah Kirke ingin menikahkan mereka berdua. Atas dasar sama-sama saling cinta, Sam pun menerimanya. Di sini Sam, kalian semua pasti bisa menilainya sendiri betapa dongoknya dia. Pada malam harinya, Sam dan Kirke yang sedang bermesraan tiba-tiba mendengar suara bising di luar. Ternyata Jaka membakar kandang babi dengan obor. Jaka mempunyai alasan tersendiri kalau Sam tidak cocok dengan Kirke dan Sam hanya penghancur bagi keluarga mereka. Tanpa pikir panjang, Sam dan Jaka berduel dengan hebat. Di sini mereka berdua baku tumbuk dan baku pukul, dan Sam lah yang memenangkan duel tersebut. Pada keesokan harinya, Sam dan Kirke menikah, dihadiri keluarga besar. Pernikahan tersebut diadakan di sebuah gereja. Ada sedikit fakta.
Setelah pernikahan mereka, ayah Jaka tidak lagi berternak babi dan mengalami kebangkrutan akibat flu burung, wabah penyakit, dan lain-lain. Ayah Jaka juga ditemukan gantung diri di kandang ayam mereka, dan juga ayah Kirke meninggal di malam pesta pernikahan Sam. Akhir film terlihat Kirke yang sudah hamil, dan Sam berjalan-jalan keluar melihat embun pagi di pagi hari. Di sana, ia juga melihat seekor babi yang menatapnya. Di sini, Sam melanjutkan hidupnya bersama Kirke dan menjalankan peternakan babi Kirke dan menjalani kehidupan yang layak setelah semua yang telah terjadi kepadanya. Habis cap. Dalam film ini, kita bisa belajar bahkan hal yang membuatmu hampir mati bahkan bisa menjadi bagian dari masa depanmu. Dan film pun habis. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, kanda-kandaku, dinda-dindaku, saya atas nama Ichi undur diri. Terima kasih atas waktunya, and see you kandaku dan dindaku.